Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Iswara. Saya dari kelas akuntansi 5E dengan NIM 20050082044 dari program studi akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SMSI. Untuk teman-teman sekalian, mohon diperhatikan dengan seksama ya penjelasannya. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa simbol lingkaran itu menggambarkan dari sistem, simbol persegi panjang itu menggambarkan pemrosesan dengan komputer, dan simbol tanda panah itu menggambarkan arus dokumen atau proses. Yang pertama, kita mulai dari diagram konteks. Pada diagram konteks, Departemen Penjualan menerima pesanan pelanggan yang akan dikirim ke sistem siklus konversi. Setelah itu, sistem siklus konversi mengirimkan spesifikasi teknis ke bagian teknis. Spesifikasi teknis ini nantinya bertujuan untuk memproses permintaan bahan baku yang akan disediakan di Departemen Persediaan. Setelah itu, bagian teknis mengirim pesanan pembelian dan memproses pembelian dan permintaan bahan baku. Nah, setelah meneruskan pesanan pembelian ke Departemen Penjualan, Departemen Penjualan meneruskan dan memeriksa status persediaan ke sistem siklus konversi. Setelah itu, sistem siklus konversi memproses permintaan bahan baku dan bahan baku ke Departemen Persediaan. Pada Departemen Persediaan, bahan baku yang diproses tadi akan dijadikan barang jadi dan akan diteruskan kembali ke sistem siklus konversi. Nah, perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan kartu waktu untuk gaji itu diteruskan ke pusat kerja. Nah, setelah itu, perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan kartu waktu untuk gaji itu disimpan ke Departemen Akuntansi Biaya. Setelah itu, sistem siklus konversi memproses kartu waktu untuk gaji yang akan diteruskan ke Departemen Penggajian. Nah, setelah itu, sistem siklus konversi mengupdate buku besar dan voucher jurnal ke buku besar. Untuk selanjutnya kita masuk ke DFD level 0. Pada DFD level 0 kita awali dengan Departemen Penjualan yang menerima pesanan pelanggan yang akan dikirimkan ke sistem proses persiapan. Setelah itu, bagian teknis mengirimkan spesifikasi teknis ke sistem proses persiapan. Sistem proses persiapan mengirimkan spesifikasi teknis, status persediaan, dan pesanan pelanggan ke Departemen Pembelian. Setelah itu, sistem proses persiapan mengirim status persediaan ke pengendalian persediaan, yang nantinya pada pengendalian persediaan permintaan bahan baku dan bahan baku akan diproses menjadi barang jadi pada sistem proses produksi. Setelah itu, sistem proses produksi mengirim bahan baku ke tempat kerja atau ke pusat kerja. Pada tempat kerja, bahan baku tadi akan diolah menjadi barang jadi. Pada pusat kerja, perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kartu waktu untuk gaji, dan jam kerja itu diteruskan dan disimpan ke Departemen Akuntansi Biaya. Setelah itu, Departemen Akuntansi Biaya mengeluarkan voucher jurnal yang akan diteruskan ke sistem proses produksi. Setelah itu, sistem proses produksi mengirim kartu waktu untuk gaji ke Departemen Penggajian. Setelah itu, sistem proses produksi memproses voucher jurnal yang akan diteruskan ke Departemen Akuntansi. Berikutnya kita akan melanjutkan ke DFD level 1. Pada DFD level 1, Departemen Penjualan menerima pesanan pelanggan. Setelah itu, membuat spesifikasi teknis untuk permintaan bahan baku yang akan diproses ke Departemen Persediaan. Setelah itu, membuat status persediaan dan membuat permintaan pembelian. Selanjutnya, pada DFD level 2. Pada DFD level 2, seluruh proses produksi yang ada di DFD level 1 akan diteruskan dan membuat perintah kerja, lembur, dan perpindahan.
Setelah itu, sistem membuat permintaan bahan baku yang nantinya akan diproses menjadi barang jadi. Kemudian, sistem membuat kartu jam kerja dan kartu waktu kerja dan diteruskan ke sistem penyiapan bahan baku. Pada sistem penyiapan bahan baku yang telah disiapkan akan diproduksi ke sistem penyimpanan barang jadi. Setelah itu, bahan baku yang telah diproduksi dan menjadi barang jadi akan disimpan di sistem penyimpanan barang jadi. Setelah barang jadi dan selesai, sistem akan meneruskan dan membuat voucher jurnal. Setelah itu dicatat di buku besar. Untuk berikutnya kita memasuki flowchart. Pada bagian flowchart, departemen penjualan menerima pesanan pelanggan yang akan dikirimkan ke departemen pembelian. Setelah itu, spesifikasi teknis pada bagian teknis akan diteruskan ke departemen pembelian dengan tujuan untuk memproses permintaan bahan baku yang ada di departemen persediaan. Setelah spesifikasi teknis diteruskan ke departemen pembelian, maka dicek status yang tersedia. Jika status tersedia, maka akan diteruskan ke departemen persediaan. Pada departemen persediaan, status persediaan yang tadi diteruskan dari departemen pembelian akan dicek untuk ketersediaan barang. Jika barang tersedia di departemen persediaan, maka akan memproses permintaan bahan baku dan bahan baku tersebut akan disiapkan dan diteruskan ke pusat kerja. Bahan baku yang diteruskan ke pusat kerja akan diproduksi dan dijadikan barang jadi. Setelah barang tersebut menjadi barang jadi tersebut akan diteruskan kembali ke departemen persediaan. Nah, seluruh perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kartu jam kerja, kartu waktu untuk gaji pada pusat kerja akan diteruskan dan disimpan pada departemen akuntansi biaya. Setelah disimpan di departemen akuntansi biaya, departemen akuntansi biaya membuat jurnal voucher. Setelah itu, kartu waktu untuk gaji pada pusat kerja akan diteruskan ke departemen penggajian untuk diproses penggajian karyawan. Setelah itu, voucher jurnal pada departemen akuntansi biaya akan diteruskan ke departemen akuntansi untuk dicatat dan dibuat di buku besar. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kelemahan pengendalian internal. Untuk mengetahui kelemahan pengendalian internal, kita harus terlebih dahulu memahami dan membaca soal yang ada pada buku praktikum kasus 11 siklus konveksi. Nah, menurut saya, analisis kelemahan pengendalian internal dari sistem yang saya buat dan setelah saya membaca soal, yang pertama, tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab pusat kerja. Yang kedua, ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Kelemahan yang ketiga, tidak ada sistem atau departemen yang khusus menangani retur bahan baku. Untuk selanjutnya, kita masuk pada bagian saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Perlu diketahui, saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut itu berhubungan dengan kelemahan yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama, saran perbaikannya yaitu sebaiknya tahap penjadwalan produksi dimasukkan ke dalam tanggung jawab supervisor agar penjadwalan produksi lebih efektif dan efisien. Saran perbaikan yang kedua, sebaiknya bahan baku yang berlebih jangan langsung dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan kembali untuk memproduksi bahan yang lainnya agar tidak rugi dalam pembelian bahan baku. Saran yang ketiga, seharusnya ada sistem atau departemen yang khusus menangani retur bahan baku agar bahan baku yang diretur bisa dimanfaatkan kembali oleh perusahaan. Demikianlah video pembelajaran singkat dari saya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat